Shalom saudara, Light of Revival kembali lagi pada pagi hari ini, dan di hari ini saya angkat tema kecenderungan berbuat dosa. Nats menjadi dasarnya saya ambil dari kitab Kejadian pasal 26 ayat yang ke-7. Berbunyi demikian. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku," sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Ini adalah kasus yang hampir sama dengan yang dilakukan ayahnya, yaitu Abraham. Kasusnya hampir sama, kasus penipuan. Menipu bahwa istrinya adalah saudaranya, walaupun ini adalah setengah kebenaran yang dilakukan oleh Abraham, karena memang Abraham masih bersaudara dengan Sarah istrinya. Tempatnya juga sama, yaitu di Gerar atau penduduk orang Palestina, dan alasannya yang sama, yaitu takut karena dibunuh. Sama dengan ayahnya Abraham, kita bisa lihat dalam Kejadian 20 ayat 2. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, "Dia saudaraku," maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Kita tahu bahwa Abraham sendiri tidak pernah mengajarkan hal yang sama kepada anaknya yang Ishak. Tapi Ishak melakukan dosa, kecenderungan dosa ini hampir sama persis yang dilakukan oleh Abraham ayahnya. Walaupun kejadian ini sebelum Ishak lahir, sebelum Ishak ada. Kejadian ini kira-kira 100 tahun sebelum Ishak ada. Tapi Ishak melakukan dosa ini, kecenderungan dosa, persis seperti yang dilakukan oleh Abraham. Kecenderungan dosa ini bisa ada karena memang sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia cenderung untuk berbuat dosa. Kejadian 6 ayat 5, bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Memang kita tahu bahwa budaya dahulu itu tidak boleh ada masyarakat atau kaum awam biasa yang mempunyai istrinya lebih cantik daripada raja. Tapi apapun alasannya itu, Ishak sudah melakukan dosa yang dimana dosanya hampir mirip yang dilakukan ayahnya. Apa pelajarannya? Pelajaran adalah dosa adalah hal yang sangat berbahaya. Waktunya, tempatnya, kesempatannya, bahkan keadaan bisa membuat kita jatuh di dalam dosa. Dan ini bisa terus-menerus berulang, saudara. Dosa menjadi hal yang sangat berbahaya. Karena itu, berhati-hatilah kita terhadap dosa. Karena dimanapun kita berada, waktu kapanpun, dengan keadaan apapun, kesempatan apapun, kita berada di pinggir jurang untuk jatuh di dalam dosa. Karena itu, hati-hatilah saudara. Tapi jika kita berbuat dosa, jika kita jatuh di dalam dosa, kita punya satu orang penolong, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada penebus lain, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari dosa, hanya satu-satunya Yesus Kristus. Karena itu, jika kita mati kapanpun, kita mempunyai satu juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berdosa, bahkan kematian ketika menjemput kita. Dosa-dosa itu akan membawa kita kepada neraka jika kita tidak mempunyai juru selamat. Karena itu saudara, bagi saudara yang belum mempunyai juru selamat, saudara perlu menyadari hal ini, bahwa kematian saudara kapanpun bisa datang dan akan merenggut saudara, membawa saudara kepada neraka, siksaan yang kekal. Saudara harus merenungkan ini. Karena itu, saudara harus mempunyai juru selamat. Tidak ada juru selamat lain di luar sana. Tidak ada siapapun yang bisa membawa kita kepada keselamatan yang abadi di sorga selain Yesus, satu-satunya jalan keselamatan. Yohanes 14 ayat 6. Karena itu, percayalah pada Yesus sungguh-sungguh. Karena dengan kita mempercayai Yesus sungguh-sungguh, Roma 10 ayat 9, kita percaya dalam hati, mengaku dengan lidah kita, maka kita akan diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Kami menjadi tahu bahwa dosa itu senantiasa ada dan terus mengikuti kami dimanapun kami berada. Tapi kiranya Tuhan menolong kami
Tapi ketika kami jatuh dalam dosa, kami percaya bahwa kami punya juru selamat, yaitu Kristus Yesus, satu-satunya Tuhan dan juru selamat pribadi kami. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa melawan dosa, karena kami tahu bahwa kami tidak mempunyai kekuatan apa-apa tanpa Tuhan di sisi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Shalom.